Jadi Ustadz, kalau saya lihat latar belakang Ustadz ini, apa yang dibicarakan, senang sekali membicarakan tentang sejarah Islam ya. Betul. Apalagi kalau ngomong 1453 gitu ya. Sebelum bicara mengenai materinya, saya bikin latar belakangnya. Kenapa kok ngomong itu senang banget gitu. Ya, itu kayaknya banget gitu. Benar, itu yang paling penting karena how to itu bisa dipelajari, tapi why itu yang bisa menyebar dan bisa menular. Jadi gini ceritanya Prof. Saya itu adalah orang yang sangat nggak suka dengan sejarah ketika SD, SMP dan SMA. Sangat nggak suka sejarah. Makanya masuk IPB. Makanya masuk IPB karena saya sangat suka biologi. Saya sangat suka biologi, saya suka kimia, saya suka fisika, ilmu eksak. Maka saya masuk IPA ketika di SMA, lalu kemudian masuk ke IPB. Tapi problemnya bukan hanya itu. Ya. Problemnya adalah setelah saya belajar sejarah, saya baru bisa mengatakan bahwa saya kalau ada guru yang bisa membuat orang-orang nggak suka dengan pelajaran sejarah, itu adalah tindakan kriminal. Oke. Kenapa tindakan kriminal? Karena mereka berbuat sesuatu kok bisa. Orang jadi nggak suka sejarah. Makanya bukan sebuah kebetulan kalau di Indonesia itu mengambil kata sejarah dari kata syajaroh, artinya adalah pohon. Karena dalam bahasa Arab artinya tarikh. Nah, misalnya contoh kayak di Malaysia, tarikh. Nah, kalau di Arab tarikh gitu kan ya. Kisah ya, tarikh itu apa ya? Tarikh itu sejarah sebenarnya. Sejarah ya. Jadi penanggalan tarikh itu kan ya. Nah, artinya kalau kita bicara tentang syajaroh di Indonesia atau pohon itu ada dua bagian. Ada bagian yang tidak kelihatan, ada bagian yang kelihatan. Maka di dalam Al-Qur'an, contoh terbanyak tentang keimanan itu adalah tanaman. Maka mungkin bukan kebetulan sarjana pertanian kemudian masuk Islam. Karena harusnya orang yang paling ngerti tanaman itu adalah orang yang paling ngerti akhirat harusnya. Nah, kenapa? Karena banyak perumpamaan tentang iman itu seperti pohon. Pohon itu ada dua bagian di dalam Al-Quran. Ada bagian yang tidak kelihatan, ada bagian yang kelihatan. Nah, sejarah itu segala sesuatu yang sudah berlalu. Nggak kelihatan sama sekali. Tapi ternyata justru yang tidak kelihatan inilah menjadi sangat penting sekali karena dia menjadi penyangga bagi apapun yang kelihatan. Maka cara termudah untuk membuat satu bangsa hancur adalah dia harus dikaburkan sejarahnya. Cocok berarti menteri sekarang ya. Sangat. Yang katanya saya mungkin tidak tahu masa lalu tapi saya tahu masa depan. Nah, itu pernyataan yang menurut saya ya sangat parah secara sosial dan sangat parah secara eksak. Karena kenapa? Bagaimana mungkin orang bisa mengetahui masa depan kalau dia nggak tahu masa lalu? Bagaimana mungkin orang bisa membangun gedung 5 tingkat kalau fondasinya cuma untuk cukup 1 tingkat? Nah, fondasinya nggak kelihatan nih. Makanya namanya sejarah. Nah, itu harus dipahami dulu. Ya wajar ya kalau ngomong gitu. Mungkin dia juga nggak belajar sejarah dari pohon, syajaroh yang punya akar. Akar itu Prof. Jadi gini, cara termudah buat bonsai adalah kita harus motongin akarnya dulu. Ketika akarnya kecil, maka perkembangan pohonnya jadi kecil. Sejauh apa yang kita mau bentuk peradaban kita tergantung seberapa banyak kita memahami sejarah. Maka ketika saya belum masuk Islam, sejarah saya adalah sejarah orang-orang Chinese misalnya atau sejarah orang-orang Indonesia, cuma sampai di titik itu aja. Tapi begitu saya masuk Islam, Prof, itu sama kayak saya mengakses akar-akar Islam yang sudah ribuan tahun yang lalu. Dan mendadak saya jadi mendadak menjadi seorang individu yang punya pemikiran yang besar berdasarkan karena akar itu. Nah, maka mempelajari sejarah ini penting banget. Contoh yang pamungkas adalah di dalam Al-Quran 17 kali sehari kita minta pada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, kami tolong ditunjukkan jalan yang lurus. Dan kita jawab sendiri pertanyaan kita itu dengan firman Allah, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu jalan-jalan yang pernah berlalu sebelum kami orang-orang yang diberikan nikmat, itu sejarah. Dan orang-orang yang dulu pernah dimurkai, itu sejarah. Dan orang-orang yang tersesat, itu semua sejarah. Berarti jawabannya ada di dalam sejarah. Apapun itu. Saya ingat waktu SD dulu, walaupun SD saya SD Persit ya waktu itu baca Al-Fatihah tuh setiap mau mulai. Setelah selesai baca wal asri gitu. Tapi sekarang kok nggak lagi ya? Kalau lihat dari sejarah tadi kan, artinya ini ya. Ustaz, oke lah itu intermezzo. Jadi dari semua apa istilahnya ya, sejarah Islam mozaik ya, mozaik sejarah Islam itu, Ustaz selalu mention 1453 itu. Betul. Ya. Selain 1453 ada lagi nggak yang Ustaz mau mention yang kalau 1453 kan sering kita omongkan. Selain 1453 yang Ustadz sangat ingat betul. Sekarang kita lagi mencoba untuk membiasakan orang-orang untuk membicarakan Baitul Maqdis. Karena kita melihat juga ada banyak sekali pembelajaran sejarah di sana. Gampangnya gini Prof, sekali lagi kenapa orang terus memperhatikan sejarah. Misalnya contoh gini, Profesor Refli punya anak. Ketika dia tahu, bapakmu tuh dulu profesor loh. Itu beda dengan ketika dia nggak tahu bapaknya tuh siapa. Itu Lim Swee King gitu.
pemain bulu tangkis dia nggak tahu, anaknya nggak tahu kalau dia ini. Nah itu berarti dia kehilangan satu resource yang sangat berharga. Minimal ketika dia tahu bapaknya dulu siapa, itu memberikan efek yang sangat luar biasa sekali. Contoh ya Prof ya. Saya pernah ketemu dengan orang-orang yang dia dikasih tahu, kamu tahu nggak dulu bapakmu itu siapa? Kalau terahnya itu diurut, itu sampai kepada Diponegoro. Bayangin Prof, ketika dia merasa bahwa dia punya roots ke situ, dia bilang berarti keluarga saya ini sejarahnya adalah kedikdayaan. Keluarga saya sejarah adalah loyalitas, pengorbanan, agama, ibadah, dan seterusnya. Semua nilai-nilai itu masuk pada dia. Nah itu yang menyebabkan kenapa saya takut untuk nyari nasab saya. Tiba-tiba nasabnya ke ini. Siapa saya nggak tahu, misalnya perang candu atau apa gitu kan. Perang candu, perang pemasoknya. Iya, nah tapi tadi sudah saya sampaikan. Begitu kemudian saya menjadi seorang muslim, maka roots saya adalah roots Islam. Maka kita bilang ketika kita sudah jadi seorang muslim, kakek kita adalah Ibrahim. Itu kan ya, bapak kita adalah Nabi Muhammad. Itu kan ya, maka kita mengambil sejarah kita dari sana. Maka sejarah Entah ketemunya jauh apa dekat itu soal lain. Maka ketika kita membahas Al-Fatih itu adalah sejarah kita. Nah itu ketika kita bahas Baitul Maqdis itu juga menjadi sejarah kita. Nah itu tujuan kita membahas tentang 1453 dan Baitul Maqdis. Jadi relevan jadi kita ya. Sangat, supaya mereka tuh nyengkram kuat ke tanah dan mereka bisa tumbuh lebih tinggi dan tumbuh lebih besar. Karena peradaban itu setinggi apa tergantung sejarah yang mereka pahami. Termasuk cara berpikir mau jadi besar atau mau jadi kecil gitu ya. Ada satu quotes yang menarik dari satu film, saya lupa filmnya apa. Dia bilang gini, manusia itu adalah kisah. Kalau andaikan kita itu sudah lupa siapa kita, maka kita bukan kita. Felix bukan Felix tanpa cerita Felix. Refli bukan Refli tanpa ceritanya. Suatu hari Profesor Refli misalnya amnesia, gak ingat apapun, maka itu bukan Refli. Jadi kita tuh kan adalah cerita kita. Nation juga sama. Kita punya Indonesia karena kita punya cerita. Cerita-cerita itu menjadikan kita Indonesia. Tiba-tiba kita disuruh untuk menghilang atau disuruh untuk pergi dari rootsnya kita, dari akar kita. Gitulah caranya kita bisa jadi negara yang terhegemoni oleh orang lain karena kita nggak punya roots. Kita jadi membanggakan sesuatu yang lain. Kita jadi demen dengan sesuatu yang lain. Hanya karena mengkritik disuruh pergi kita. Nah itu termasuk tuh. Padahal roots kita di sini. Nah kalau lu mau mengkritik misalnya lu pergi aja dari sini. Ini jawaban orang-orang males. Jadi kan jadi gini Prof. Orang tuh cuma bisa di antara dua. Kalau dia nggak bisa pakai akal, dia akan pakai selain akal. Makanya ada logika, ada mistika. Kalau orang tidak bisa menjelaskan sesuatu secara logika, maka dia akan jelaskan sesuatu secara mistis. Misalnya contoh, Prof. Refli datang ke saya, lalu kemudian bilang, aku ini kayaknya kok akhir-akhir aku melihat diri aku ini kurang beruntung ya, karena saya nggak bisa melogikakan. Saya bilang mungkin profesor kurang sedekah kali. Itu termasuk mistika tuh. Atau misalnya ketika ada orang datang, gimana cara agar anak saya supaya bisa pinter? Karena dia nggak bisa menjelaskan secara logika, akhirnya dia bilang, ya udah sini nih, aku pegang terus aku doain aja. Padahal itu juga merupakan sebuah mistika. Logikanya nggak dapat, dia jelasin mistika. Nah sama kayak pernyataan tadi, kalau lu nggak setuju lu keluar aja. Loh, kalau nggak setuju harusnya ayo buat kita supaya setuju. Ayo ngobrol. Nah kalau lu keluar aja, nah itu karena nggak bisa menjelaskan secara logika. Yang dipakai adalah selain logika.